Oke kok, selamat malam. Gimana nih mengenai permasalahan Ruben Onsu dengan Sarwenda sampai akhirnya Sarwenda sendiri uh, melakukan permintaan maaf, tetapi tidak ada menyebut nama Ruben Onsu. Mungkin Koko sendiri melihatnya seperti apa yang mengikuti ini dan terkait pemberitaan mereka berdua. Ya, kalau masalah permintaan maafan itu kan sebenarnya ya kita patut apresiasi juga gitu kan, karena itu pasti ngumpulin niat dan kekuatan itu kan tidak mudah. Tetapi kalau boleh saran kan itu sebenarnya kan permasalahan apa namanya yang memanas sama Ruben Onsu, harusnya sih diselipin deh paling enggak. Kalau memang nggak mau di depan, paling nggak di akhir itu ada kata-kata untuk meminta maaf kepada Ruben Onsu gitu. Kok tapi melihat permintaan maaf dari Sarwenda sendiri, aku sendiri melihatnya gimana? Maksudnya banyak dihujat netizen mungkin karena tidak menyebut nama Ruben gitu, dari netizen sendiri menyayangkan. Iya, karena kan mungkin netizen berpikir kan bahwa ini permasalahan ini kan netizen menganggap diduga ini kan Ruben yang dihina kan. Jadi harusnya permintaan maafan itu lebih tepatnya itu ke Ruben daripada ke netizen gitu. Nah, yang terbaru dari pihak Ruben melalui kuasa hukumnya, mereka sedang mempertimbangkan hak asuh anak. Itu gimana melihat? Iya, saya juga ada dengar-dengar apa namanya suara-suara untuk apa untuk memindahkan hak asuh anak gitu. Yang sepanjang sepengetahuan saya ya, koreksi kalau salah ya. Jadi hak asuh anak itu kesepakatan, bukan keputusan ingkrah gitu ya. Koreksi kalau salah. Nah, jadi itu masih bisa diubah itu gitu kan. Terus dengan adanya memanasnya situasi-situasi yang akhirnya membuat netizen mungkin juga Ruben Onsu juga mungkin ya ingin mungkin jadinya pengalihan hak asuh anak, karena juga diduga maksudnya dia agak kesulitan untuk berdekatan dengan anaknya kan, mungkin dia tempuh jalur itu karena ada keresahan dari dia tentang suguhan-suguhan di sosial media. Berarti Koko sendiri mendengar terkait rencana tersebut, setuju kah atau gimana? Kalau saya cuman bukan masalah setuju atau tidak sih. Kalau saya begini, ibu itu kan adalah orang yang kastanya paling tinggi, karena ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung juga 9 bulan, merawat dan merawat dan mengasuh gitu kan. Tetapi ayah juga itu peranannya itu sangat penting juga, karena ibu yang melahirkan, ayah yang menghidupi gitu kan. Jadi apalagi di mana-mana itu namanya anak perempuan itu apa namanya cinta pertamanya itu adalah ayahnya gitu. My father is my hero gitu kan. Nah, jadi itu sih yang bisa saya sampaikan gitu. Kok terkait permintaan maaf saya ulangi pertanyaan itu ya. Melalui kuasa hukumnya kalau Ruben itu ingin bertemu anaknya intinya, bukan adanya permintaan maaf gitu atau minta maaf lah gitu. Seperti itu mungkin tanggapannya gimana? Sebenarnya begini, kalau sepanjang sepengetahuan saya yang saya ketahui dari sosial media, dari pembicaraan warganet juga, arah-arahnya itu kan Ruben itu tidak menginginkan apa-apa sih sebenarnya seorang Ruben Onsu. Dia hanya mau apa namanya lebih dipermudah lagi untuk apa dia bisa dekat dengan anak-anaknya gitu. Kok mungkin kalau boleh ditanya mungkin alasan pokok ini kan support Ruben ini alasannya kenapa sih banyak netizen kan kita tahu kalau pokok support Ruben, mungkin boleh kenal kah atau seperti apa? Terus terang saya sama Ruben nggak ada kenal bagaimana. Iya, kenal, dia artis dari dulu gitu. Jadi kalau untuk hubungan yang lebih dalam itu saya sama sekali nggak ada hubungan lebih dalam.
Tapi kalau nanti suatu hari nanti saya mengenal ya saya nggak tahu juga. Tapi untuk saat ini saya tidak mengenal dia secara personal, itu tidak ada. Kenapa saya harus mendukung Ruben Onsu? Karena saya melihat Ruben Onsu ini adalah sosok ayah yang baik, sosok maksudnya laki-laki yang sangat mencintai keluarganya, rela bekerja siang dan malam untuk keluarganya gitu kan. Sampai dari dulu sampai sekarang dia berjuang mati-matian untuk keluarganya. Dan saya lihat Ruben Onsu ini dengan etos kerja yang sangat berat begitu, saya rasa dia kan adalah salah satu artis yang lumayan kaya atau kaya gitu kan. Tetapi saya lihat Ruben itu adalah orang yang sangat sederhana dan tidak pernah flexing. Jadi saya menganggap uangnya itu kan dia dedikasikan untuk keluarga dan demi kebahagiaan anak-anaknya gitu. Selain tokoh, banyak artis yang dukung. Siapa? Ruben Onsu ya, Nathalie Moser, Tengku Dewi, Nikita Mirzani sampai mengkomen terkait permintaan makan mendukung Ruben. Mungkin tanggapannya sebagai apa? Begini, Ruben Onsu itu kan saya tidak pernah melihat ada permasalahan sama teman. Jadi menurut saya Ruben Onsu itu adalah sosok yang enak dijadikan teman, khususnya mungkin artis-artis gitu kan. Dan juga mungkin daripada itu para artis itu yang memang tahu benar-benar Ruben Onsu itu adalah pribadi yang baik dan menurut dia adalah pribadi yang pantas untuk mereka bela gitu. Oh, di brand, bukan di brand, maksudnya di bio IG. Sekarang kan di Sarwenda tidak ada nama brand-brand menghapus. Gitu. Mungkin seperti apa sekarang? Ya, kalau itu saya tidak bisa berbicara lebih jauh ya, karena saya bukan orang yang ditanyakan itu. Tetapi kemungkinan kan mungkin karena ada dari suara-suara dari netizen yang cancel culture itu atau boykot gitu. Jadi mungkin daripada nanti hal-hal itu juga menimbulkan serangan kepada brand itu, mungkin itu langkah itu yang diambil gitu. Kalau Ruben sendiri kok yang lagi ramai kan dia diundang ke ulang tahun anaknya, tapi posisi dia lagi ada kerjaan, dan dia sendiri bahkan diundang sebagai tamu. Melihatnya seperti apa? Begini, Ruben itu di salah satu stasiun TV itu kan, jangankan orang yang pernah berumah tangga sama dia, kita aja netizen lah ya kan, kita aja orang yang mengikuti itu tahu Ruben itu kerjanya jam-jam segitu dan itu udah berlangsung bertahun-tahun sih. Kalau mau ditanya lebih bijaknya sih sebenarnya kalau bisa kan itu dibicarakan baik-baik dan mengambil di jam-jam yang kira-kira Ruben bisa. Kendatipun seandainya memang Ruben tidak bisa menghadiri acara itu kan, dari jam 12 sampai jam 2 gitu kan bisa di jam-jam yang masih ulang tahun anaknya. Saran saja sih, maksudnya kalau bisa kan anaknya dikirim aja ke ayahnya biar bisa merayakan ulang tahun gitu bersama ayahnya juga gitu. Kok kita kan di yang di TikTok ngobrol itu apa sih namanya? Live room. Nah itu kan Wendy masuk di situ. Itu boleh diceritain nggak sih? Apa, ngobrol apa di dalam? Jadi pada saat itu saya live biasa saja dalam artian memang waktu itu saya membuka forum itu untuk membicarakan case Ruben kan. Tiba-tiba si Wendy itu muncul gitu dan ikut bersuara membela kakaknya gitu kan. Ya seperti itu. Apa pembelaan dia? Jadi itu kan ada 30 menit di sana ya. Jadi saya tidak begitu ingat juga yang mana. Yang jelas kalau lu nggak mau membiayain, lebih baik lu meninggal aja gitu. Saya perhalus bahasanya ya. Mungkin sempat kaget gak sih dia coba nyambung gitu, nyambung di sana? Kalau di room live saya yang di TikTok itu kan saya memberikan wadah kepada orang-orang yang ingin bersuara, termasuk kan saya juga menghargai Wendy datang untuk mau menyuarakan, entah itu sesuai dengan keyakinan saya apa tidak ya, saya tetap terima itu dengan baik gitu.
Berarti di sana memang forumnya terbuka. Forumnya terbuka dan saya tidak menutup yang kontra juga kalau mau naik mengeluarkan aspirasinya nggak apa-apa. Nah itu kan sebelumnya atau bahkan Cuendi ini diduga saling sindir sama Korben dan bahkan Beto ikut bersuara, itu gimana sih? Ya hal yang kayak begitu-begitu itu kan akhirnya menjadikan publik itu lebih apa namanya ya, lebih mencari tahu lagi. Jadi bola panas yang dilemparkan di masyarakat itu menjadi apa namanya, api yang membakar netizen untuk lebih cari tahu tentang segala hal. Nah ini kan ada keluar kata-kata yang kurang mengenakan. Anda kutip Cong atau bahkan gue gak butuh 200 juta. Itu kan seolah diduga yang menyindir Korben sendiri. Itu tanggapannya seperti itu. Begini, masyarakat menduga-duga dengan mengumpulkan atau apa merapatkan pasal-pasal itu kan, misal Cong itu gua udah apa namanya, gua nggak mau ketipu lagi kan, sedangkan yang dulu itu kita tahu bersama kan menjalin rumah tangga dengan siapa kan begitu, terus memanas masalah 200 itu gitu kan, jadi orang menyimpulkan oh kayaknya ini nyindirnya itu ke korban gitu. Tetapi kita anggaplah itu bukan ditujukan buat korban gitu, sesuai karena katanya nggak nyebut nama juga, ya nggak apa-apa juga kita beranggapan begitu. Tetapi saya menyarankan untuk para public figure yang maksudnya yang punya followers banyak dan maksudnya banyak fansnya juga, banyak yang nonton, anak kecil juga yang nonton, memberikan contoh teladan yang baik di masyarakat biar masyarakat, apalagi khususnya anak kecil itu tidak mencontoh hal-hal tersebut. Yang terbaru IG hilang. Mungkin apakah tanggapan pokok? Kalau itu saya no comment gitu. Saya no comment dan saya juga belum lihat sampai ke situnya. Saya nggak lihat sampai ke situnya kenapa dan bagaimana, apa dihilangkan apa menghilangkan diri, saya juga nggak ngerti, hanya dia aja ya sama Tuhan yang tahu. Sampai saat ini Koko sendiri ada seperti hubungi dari pihak Korban atau Sarada nggak sih terkait Koko kan bisa bilang ramai ya di pembicaraan di TikTok atau yang mana gitu? Tidak ada. Jadi kedua belah pihak tidak ada hubungan personal dengan saya, itu tidak ada, dan menghubungi saya juga tidak ada. Ada pesan saran dari Koko terkait permasalahan terkait korupsi? Saya berharap kedua belah pihak itu bisa apa namanya, bisa menemukan titik temu yang terbaik daripada yang terbaik begitu. Saya apa namanya, saya berharap juga biar kedua belah pihak itu merasa tidak ada yang dirugikan dalam masalah ini gitu. Tapi kalau melihat satu lagi dengan veteran atau itu sekitar. Ya begini, kalau Betran Peto Onyo itu bersikap, dia mungkin adalah, dia merasa ayahnya dan dia pantas untuk membela ayahnya, karena kan di sini mungkin mereka hanya berdua dan ayahnya itu seakan-akan kayak tidak punya siapa-siapa, cuman punya Onyo. Mungkin dia sebagai anak perempuan laki-laki pertama itu yang paling besar, ya dia memposisikan dirinya untuk membela ayahnya dan membeberkan apa yang dia pikirkan selama ini terjadi begitu menurut versi dia.